auskultasi itu ada beberapa ya auskultasi. Suara normalnya itu adalah bronkial. Suara bronkial itu berarti suara dari bronkus. Suara dari bronkus itu berarti yang bagian cabang pernapasan dekat sternum. Ya, kita dengarkan di bagian sternal ataupun di parasternal untuk mendengarkan suara bronkus atau bronkial. Ya, terus ada yang kedua di samping agak ke bawah itu bronkofasikular. Ya, bronkofasikular suaranya itu tuh jauh lebih ringan dibandingkan bronkial, karena kalau bronkial itu suaranya agak jauh lebih berat, tapi itu normal suaranya. Ya. Terus ada bronkofasikular sama vesikular, paham? Itu adalah suara normal paru. Jadi kalau misalnya Anda mau dengarkan suara bronkial itu adalah di bagian sternum, dekat sternum ya. Oke, kanan dan kiri Anda bandingkan suara bronkialnya. Bronkofasikular Anda di bagian parasternal sampai dengan mid clavicula. Berdiri aja satu nggak apa-apa. Ya, nah, Anda dengarkan kanan dan kirinya. Setelah itu Anda ke bawah, dengarkan untuk bagian vesikular, bagian paru-paru yang basal. Ya, dengarkan kanan dan kirinya. Oke, bisa dipahami? Tadi suara paru ada apa saja? Bronkial, bronkofasikular, sama vesikular. Suara bronkial itu suara dari mana? Bronkus, pertambahan bronkus. Kalau bronkial, bronkofasikular, ya, antara pertambahan bronkus sampai dengan alveoli. Vesikular berarti dia bagian alveoli, baik kanan maupun kiri. Ya, vesikular itu berarti sama. Kita harus dengarkan benar-benar cermati ya. Nanti kalau di rumah ada yang belum punya stetoskop, udah ya, kalian bandingkan suara pernapasan kalian kanan dan kiri, vesikular apa enggak gitu, ya. Nah, ada kelainan nih suara pernapasan kalau pakai auskultasi ya. Ada namanya wheezing atau mengi. Berarti dia suara apa? Karena asma. Karena asma. Suaranya seperti karena bronkus ini menyempit ya, karena adanya inflamasi maka dia suaranya mengi kayak gitu. Suaranya itu akan terdengar kalau pasien dengan asma ya. Wheezing atau mengi ya. Terus yang kedua ada ronki. Ronki itu ada 3, ronki basah, ronki kering, sama ronki kasar ya. Ronki kasar itu suaranya di bagian bronkus yang ada dahaknya ya, itu ronki kasar ya. Kalau ada dahaknya banyak yang mengumpul di bagian bronkus, itu akan ada suara ronki kasar. Yang terus yang berikutnya ronki halus dan ronki basah dan ronki kering. Ronki basah itu suaranya itu tuh karena alveoli yang sudah rusak ya. Terus ada penumpukan cairan ataupun sekret. Nah, dia nggak bisa ngeluarin karbon dioksida gitu. Jadi suaranya itu akan terdengar ronki basah. Kalau misalnya ronki kering, itu adalah suaranya seperti crack gitu ya. Kalau misalnya pernapasan enggak, ini nanti coba dilihat di YouTube ya, perbedaan ronki basah, ronki kering sama ronki kasar. Saya nggak bisa menirukan gitu, karena suara kita nggak bisa menirukan suara paru-paru gitu. Jadi kalian kalau dengarkan di YouTube kalian akan menemukan ya. Jadi itu ronki kering itu biasanya itu karena alveoli itu terdesak oleh udara yang dari dalam, tetapi ada cairan gitu. Kalian bayangin kalau misalnya ada udara dari bawah terus ada cairan di atasnya gitu, itu suaranya akan seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalian lakukan auskultasi di bagian dada ya, bagian kanan dan kirinya ya, kalian bandingkan ya. Terus turun ke bawah ya, bandingkan kanan dan kiri. Nah, ketika di bagian sini ini akan lebih terdengar suara jantung ya. Jangan ditahan napasnya mas, nggak bisa dengerin. Oke ya, oke, bisa dipahami ya. Oke. Ya, tadi saya agak sedikit kelupaan untuk inspeksi, kelihatan itu kalian harus lihat bahwasannya mukanya pucat apa enggak, bibirnya membentang atau tidak, terus ada sianosis atau tidak di bagian tubuh. Itu kemungkinan pastinya hipoksia. Tahu hipoksia enggak?
kekurangan Oksigen. oksigen gitu. Kenapa begitu? Seperti itu ya, karena paru-parunya mengalami gangguan gitu ya. Jadi kalian tadi bisa mendiagnosa ya adanya bronki, ada wheezing ya, ada apa namanya penggunaan otot bantu napas dan lain sebagainya ya, kelainan-kelainan yang terlihat ya, baik inspeksi, palpasi, perkusi. Kalau perkusi ada hipersonor mungkin ya, yang kalian atau dullness mungkin isinya cairan di paru-parunya gitu ya. Normalnya itu adalah vesikuler, bronkofesikuler dan bronkial. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Jelas ya untuk pemeriksaan paru-paru ya? Oke, ya. Terus apa namanya? Gariskan alat yang digunakan. Oke, cukup mas. Bagian bagiannya karena mungkin dia pasti berat, enggak berat karena memang mungkin pemeriksaan ini. Aduh sebutan ya Kita Allah, nanti jangan bisa dikira. identifikasi bahwasanya suara jantungnya itu seperti apa gitu, dan dari kondisi fisik seperti apa. Ini penting ya pemeriksaan paru dan jantung gitu, karena nggak semua orang punya skill ini dan jarang dipraktekkan di rumah sakit. Sekarang skill perawat itu kurang dalam pemeriksaan gitu, mereka nggak tahu tentang kondisi-kondisi fisiknya gitu ya. Mereka yang penting kondisi pasien masuk itu apa penyebabnya dari IGD, setelah itu nggak dilakukan pengkajian ulang. Kalian harus lakukan itu gitu, karena banyak kejadian yang hal sepele itu bisa menyebabkan orang meninggal karena kalian lupa akan pengkajian ya. Kenapa? Perawat dengan dokter itu berbeda. Berbedanya itu adalah kalian diajarin seperti ini adalah kompetensi khusus. Tidak semua tenaga kesehatan bisa melakukan ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi jangan menghayal sesuatu hal yang di luar dari profesi kalian. Mending kalian dalami kompetensi yang harus kalian punya, kompetensi yang harus kalian miliki gitu. Karena nggak semua profesi itu tuh bisa nyuntik, bisa acting. Karena perawat itu seni gitu, teknik ya, punya cara tersendiri ya. Oke. Pasien disuruh tiduran ya, posisikan 30 derajat seperti ini, agak turun sedikit, ini lebih kayak semipolar. Bisa nurunin yang sebelah sini sendiri mbak ya. Ini kan Distensi paranjugularisnya, terus kita butuh stetoskop untuk pelaksanaan auskultasinya ya. Sama prosesnya seperti pemeriksaan paru-paru, kita melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi ya. Yang pertama kita melakukan inspeksi terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita sudah melakukan interaksi ke pasien, tujuannya untuk memeriksa kondisi jantungnya, suara jantungnya, dan lihat kondisi secara fisiknya ya. Dari mulai inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di waktunya 10 menit itu beristirahat enggak, jaga privasi pasien, pasien dibuka bajunya gitu, kondisinya pasien disuruh untuk relax ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan secara fisik, kondisi fisiknya, apakah pasien terlihat pucat, apakah pasien terlihat kesulitan bernapas juga ya, terus apakah pasien itu terdapat gangguan pernapasan dan lain sebagainya ya. Setelah dilakukan inspeksi, kita lihat di bagian ictus cordisnya juga ya, ini akan sedikit terlihat ya detak jantungnya. Kalau misalnya mas, kamu mas ke sini udah mau main belum? Belum mainnya pak? Belum ya. Oke ya, kamu lihat gerakan ini ya, kelihatan nggak? Ya, jangan deg-degan loh, nggak apa-apa ya, biar teman-temannya tahu ya. Kelihatan nggak? Ya, itu adalah ictus cordis ya. Yang lain ada yang mau lihat? Semuanya mau lihat? Ya, nggak apa-apa ya mas ya? Jangan malu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Satu-satu aja, jangan semuanya. Yang sebelah sini ya, kalian akan lihat ictus cordis itu ada di ICSG 5 ya. Ini akan sedikit ada detak jantungnya, kelihatan? ini lihat di kamera aja. Setiap orang itu akan terlihat ictus cordisnya gitu ya, kecuali yang terlalu gemuk atau kayak gimana, atau detak jantungnya memang sedikit pelan gitu ya, misalnya contohnya atlet dan lain sebagainya ya. Oke.
Sudah, yang lain gantian. Oke, yang sudah melihat ya. Oke, nah, ini ya, bagian ini ictus cordis. Cuma yang biasa aja. Ini ada di intercosta kelima, mid clavicula. Ya. Kalau yang Ini kita dilihat hitung 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Tuh, dilihat ya. Kelihatan? Iya, kelihatan. Ya, itu ictus cordis. Ya. Selanjutnya ada lagi nggak? kering banget itu di bawah ini. Ya. Oke, ini ada di intercosta kelima ya. Dari mid clavicula ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Kelihatan? Ya, itu namanya ictus cordis. Ya. Iya. Sudah? Oke. Nggak apa. Selanjutnya, oke. Selanjutnya kita lihat bagian sama, bagian bawah ini sternum ya. Bagian ini bagian bagian apek dan bagian basalnya ya. Kita lihat tuh garisnya ya, sama seperti tadi, middle line-nya, bagian anteriornya ya, terus bagian parasternal sama mid clavicula. Setelah itu kita lihat di bagian vena jugularis ya. Vena jugularis itu cara melihatnya itu dengan menggunakan kedua penggaris ya. Bisa fokus sebentar ya. Oke, vena jugularis itu akan seseorang itu mengalami hipertensi ya, atau dia itu tuh perokok berat, atau dia mengalami ya pokoknya tekanannya darahnya tinggi gitu. Kita bisa mengukur distensinya vena itu sampai berapa dengan cara menaruh garisan di bagian angel of Lewis atau bagian tengah sternum ya, bagian middle-nya, bagian tengahnya. Setelah itu kita tempelkan di bagian penggarisnya dengan bagian pembesarannya ya di sini. Ini kalau misalnya kalian lihat, ini ada venanya. Mas boleh noleh ke kiri ya. Bisa berdiri sebentar. Ada lagi yang mau lihat vena jugularis? Oke, ini vena jugularis ya. Nah ini nggak begitu kelihatan kan? Ya, ini karena memang tidak ada hipertensi di sini. Ya, tidak ada bendungan vena, tidak ada distensi vena jugularis ya. Kalian lihat nggak ini dari sini? Iya. Nah, ini vena ya. Ini juga vena sama percabangannya ya. Itu. Nah, kita pasang angel of Lewis di sini. Ya. Terus setelah itu kita lihat di sini. Ini tidak ada pembesaran, jadi dia 0 atau 1. Kalau misalnya dia ada pembesaran, dia sampai di sini, maka dia akan naik digariskan sama seperti ini. Ini akan menonjol sampai di sini, gitu ya. Ketika dia noleh, dia akan mengalami pembesaran naik ini, ya. Jadi dia diukur seperti ini. Kalau naik biasanya naik seperti ini, dan ini harus disamakan. Oh dia kenaikannya 2 cm, oh kenaikannya 1,5, gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kita periksa nadi karotisnya. Nadi karotis itu yang ada di leher ya. Kita jarik menggunakan 2 jari, tarik pakai tangan kiri nggak apa-apa atau tangan kanan ya. Tarik 2 cm di sini. Nah kalian rasakan ya nadinya. Kalau ini juga nggak perlu diraba, juga sudah terlihat letaknya. Nadi di bagian karotis. Oke. Selanjutnya, setelah kita melakukan inspeksi, kita lakukan palpasi. Ya, palpasi yang kita lakukan itu adalah meraba bagian dadanya, ada tidak membekakan, pembesaran, ya, dan lain sebagainya ya. Di situ apa saja untuk palpasi? Ya, yang jantung 5. Ya. Setelah itu ada lagi untuk palpasi? Cukup ya? Ya. Setelah itu kita lakukan
Auskultasi atau perkusi dulu? Perkusi. Perkusi atau auskultasi dulu? Perkusi. Ya. Ya, ada yang tadi mengatakan perkusi dulu, ada yang mengatakan auskultasi dulu ya. Kalau misalnya kita melakukan auskultasi dulu, ya boleh kita dengarkan bunyi jantung ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan perkusi, kita lakukan perkusi dari lateral ke media. Kita tarik batas jantung. Batas jantung kita mulai dari interkosta kedua. Ini satu. Klavikula itu sama dengan menutupi interkosta pertama. Jadi kita mulai di bawah klavikula ya. Interkosta ke-1, interkosta ke-2. Kita tarik ya dari sonor ke peka. Ya, dari sonor ke peka. Jadi punyanya Mas ini dia batas jantungnya jelas. Dia di bawah sternum. Jadi dia kelihatan terdengar masih sonor atau resonan semuanya ya di bagian sebelah kanan. Ya, ketika kita mengetuk bagian sebelah kiri di interkosta kedua, kita akan lihat batas jantungnya sudah akan berubah suaranya. Ya, dia akan redup di bagian sternum karena dia lebih condong ke bagian kiri ya. Kita sampai ke interkosta ke-5 ya, untuk memastikan bahwasanya di interkosta ke-5 itu ada apek jantung. Untuk kita dari resonan ataupun sonor ya ke redup. Bisa dipahami? Bisa ya. Kita tahu bahwa batas jantungnya dari interkosta kedua sampai dengan interkosta ke-5 ya. Setelah itu kita lakukan auskultasi. Auskultasi bunyi jantung itu kita membedakan ada namanya bunyi jantung ya. Bunyi jantung itu gimana bunyinya? Loop ya. Loop itu bunyi jantung pertama. Ya, loop itu bunyi jantung kedua. Loop itu adalah membukanya katup apa? Mitral dan tricus tibialis. Membuka atau menutup? Ya? Menutupnya katup mitral dan tricus tibialis. Iya apa enggak? Sudah dibaca benar ya. Menutupnya katup tricus pidalis dan tricus pidalis. Tricus pidalis itu gimana? Memisahkan apa katup itu? Memisahkan atrium dengan ventrikel mana? Kiri apa kanan? Hah? Kanan. Mitral itu kiri ya. Ya. Kalau tricus pidalis kanan apa kiri? Kanan. Ya. Jadi ketika dia menutup, maka jantung bagian ventrikel itu sudah siap memompa. Ya. Bagian katup pulmonal dan aorta itu dia membuka. Menutupnya katup pulmonal dan aorta itu disebut bunyi jantung 2. Menutupnya katup aorta dan pulmonal itu bunyi jantung 2. Jadi bunyi jantung 1 itu loop. Ya. Bunyi jantung 2 itu loop. Paham? Oke. Kita mendengarkan bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 ya. Karena memang kalian tahu aorta enggak? Aorta itu tuh dari mana? Aorta arteri yang ke seluruh tubuh. Dia mau dipompa dari mana? Darahnya itu. Jantung mana? Kanan apa kiri? Kiri. Kiri bagian atrium apa ventrikel? Ventrikel ya. Dari ventrikel kiri. Kalau misalnya kita lihat, kalian ngepel semua ya. Nah, jantung kalian itu sekepalan itu ya, kurang lebihnya ya. Segitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari ventrikel dia mau memompa ke seluruh tubuh itu melewati aorta ya. Aorta, arteri ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh masuk ke mana? Karena masuk ke mana? Karena kava superior dan inferior masuk ke dalam
Mana ini jantung mana? Jantung kanan bagian apa? Langsung masuk ke ventricle. Atrium. Dari atrium kanan ke? Lewat apa? Katup apa? Hah? Tricus pidalis turun ke bawah ke ventricle. Dari ventricle di pompa ke mana? Paru-paru. Dari paru-paru diturunkan ke? Ya Allah. Hah? Kalian pada belajar nggak sih? Enggak. Nah ini gimana nanti mau naik level ke KMB 2 dan KMB 3 kalau dasarnya nggak tahu, ya? Jangan cuma dengerin dosennya aja gitu, terus dikunjungi cari buku KMB, ya? Kamu kenapa Mbak ketawa-ketawa? Hah? Jangan kayak gitu, ya, nanti dosanya tersinggung, ya. Jangan dibiasakan ketawa-ketawa sendiri sama contohnya. Nggak kasihan saya. Ya. Oke, kalau kita serius ya, gitu. Maksud saya ya nggak apa-apa bercanda gitu, diskusi gitu. Tapi lebih kepada bahwasannya ya kalian harus banyak belajar lagi gitu, karena kalian sudah kuliahnya daring kan, terus kalian jarang baca gitu, ya miris aja gitu, terus kalian nggak punya inisiatif untuk banyak baca gitu. Oke. Jadi kita mau mendengarkan katup tricus pidalis dan katup bifus pidalis, ya, itu untuk bunyi jantung. Mbak, keberapa Mbak? Bunyi jantung yang katup mitral dan tricus pidalis ketika menusuk? Iya. Yang kedua. Benar apa salah? Yang ke-1, ya. Oke. Jadi katup mitral dan tricus pidalis itu bunyi jantung 1. Bunyinya apa? Loop. Ya, oke. Terus untuk katup aorta dan katup pulmonar? Loop. Ya, bunyi jantung 2. Kita dengarkan di bagian, boleh berdiri untuk memvideokan atau sebelah sini dulu, ya. Oke. Ya. Kita dengarkan bunyi jantung 2 dulu. Bunyi jantung 2 itu ada di interkosta ke-2, ya. Bagian aorta itu BJ2, interkosta kedua, maka disebut BJ2A, ya. Di sini kita dengarkan. Maka suara dubnya itu akan lebih terdengar di bagian aorta. Oke. Terus bunyi jantung 2 yang untuk pulmonal kita di sebelah kiri, interkosta kedua, ya. Di sini akan terdengar dubnya juga. Oke. Maka disebut BJ2P, ya. Yang sebelah kanan BJ2A, yang sebelah kiri BJ2P. Oke. Setelah itu kita lanjutkan untuk BJ1 yang untuk katup tricus pidalis, ya, atau BJ1T, ya. Itu ada di interkosta keempat, 1, 2, 3, 4. Di sini, ya. Nah, kita dengarkan sebelah kiri, ya, sinistra. Itu akan sangat terdengar suara bunyi jantung 1 yang untuk apa? T. T atau apa? T, ya. Artinya apa T itu? Tricus pidalis. Oke, satu lagi BJ1 yang untuk mendengarkan katup mitral atau BJ1M itu di interkosta ke-5, ya, mid clavicula. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita akan dengarkan suara loopnya akan lebih terdengar. Oke. Paham? Ya. Oke. Setelah kita mendengarkan bunyi jantung yang normal, loop dan dub, ada 4 tempat itu tadi, ya, di interkosta kedua yang A bagian kanan, interkosta kedua yang kiri bagian kiri itu
bunyi jantung 2 yang pulmonal. Terus interpasta keempat itu yang tricuspidalis, bunyi jantung 1, dan interpasta kelima bunyi jantung 1 yang mitral. Ya. Terus ada tambahan ini yang abnormal. Itu dinamakan BJ3 dan BJ4. BJ3 itu biasanya suaranya galop ya. Suaranya jadi kalau lu itu ada kayak gitu. Itu karena kebocoran dari katupnya gitu. Ya. Jadi ada suara darah yang masih jatuh ke bawah ke bagian ventricle. Ya, luk duk kayak gitu suaranya. Hampir mirip seperti biasa, tidak bisa amat. Nanti coba dilihat ya. Bunyi jantung 4 dan murmur itu dia di awal. Jadi luk duk suaranya. Jadi kalau bunyi jantung 4 itu di awal. Bunyi jantung 3 itu suaranya di akhir. Suara seperti kebocorannya. Gitu ya. Bisa dipahami? Loh Pak, apa bedanya kalau misalnya kita dengarnya dulu ternyata itu bunyi jantung 3? Karena itu ada detikannya ya. Kita kan lihat luk duk gitu. Kalau sebelum luk berarti ternya itu berarti bunyi jantung 4. Kalau misalnya setelah duk ternya itu berarti bunyi jantung 3. Bisa dipahami? Selisihnya itu kan kalau total itu satu kali pompaan itu adalah 0,9. 0,3 untuk luknya, 0,9 untuk duknya. Paham? (0,3) untuk loopnya, 0,9 untuk loopnya. Oke. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke, cukup. Sudah cukup Mas. Terima kasih ya. Ya. Mau kamu apa gantian lagi, Mas? Mau kamu apa gantian lagi? Tanggung. Ya, gantian. Kalau berdiri. Selanjutnya kita pasang EKG. Ada yang ditanyakan enggak kira-kira? Ketika pasien itu tuh mengalami gangguan